Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, selamat bertemu kembali bersama saya Berli Paripurna Kamil. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang machine learning. Para mahasiswa sekalian, kita sering mendengar istilah artificial intelligence, tapi mungkin sebagian dari kita itu kurang familiar mendengar istilah machine learning. Nah, di sini kita akan memulai menjelaskan apa itu machine learning dengan melihat bahwa machine learning itu adalah salah satu bidang dari artificial intelligence. Jadi machine learning itu memungkinkan komputer untuk belajar dari sebuah set data, kemudian dari set data itu dicari tentang polanya dan pengetahuan tertentu yang dapat digunakan untuk memprediksi atau mengklasifikasi sebuah problem. Nah, mungkin lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram yang ada di sini bahwa artificial intelligence bisa kita katakan sebagai induk pengetahuannya. Kemudian di dalam artificial intelligence itu ada beberapa bidang. Nah, beberapa bidang itu bisa kita lihat di sini mulai dari algoritma searching, kemudian ada algoritma reasoning, algoritma planning, dan algoritma learning. Nah, machine learning yang akan kita pelajari ini itu berada dalam bidang learning ini. Dan lebih lanjut lagi, learning itu bisa kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama disebut dengan supervised learning, kemudian yang kedua unsupervised learning, sedangkan yang terakhir itu adalah reinforced learning. Pada kesempatan ini kita akan membahas 2 yang atas ini, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Baik, mari kita bahas satu persatu. Supervised learning itu adalah sebuah model machine learning yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi ataupun juga regresi dengan mengandalkan data input dan data outputnya. Jadi di sini data input dan data output adalah data yang diketahui sebelum kita membuat atau mengembangkan model dari supervised learning, di mana input dan output yang diketahui itu dapat digunakan nanti untuk memprediksi ataupun mengklasifikasi data yang baru. Sedangkan jenis yang kedua itu ada disebut sebagai unsupervised learning. Nah, unsupervised learning itu dibagi menjadi 2 atau mempunyai kemampuan 2 hal, yaitu melakukan clustering atau yang kedua adalah melakukan association. Sedangkan unsupervised learning itu sendiri tugas utamanya adalah mengelompokkan dan menafsirkan data hanya berdasarkan data inputnya saja. Nah, di sini kalau kita kontraskan apa sih bedanya antara supervised learning dan unsupervised learning adalah dari ketersediaan data yang digunakan untuk mengembangkan model machine learning. Untuk supervised learning, maka kita harus mengetahui data input dan data outputnya. Sedangkan untuk unsupervised learning yang perlu diketahui itu adalah data inputnya saja. Kita tidak perlu mengetahui data outputnya. Baik, untuk algoritma supervised learning yang menggunakan sengumpulan data input yang diketahui dan respon yang diketahui juga, itu kemudian akan digunakan untuk melatih model. Jadi di sini dalam diagram kita bisa lihat bahwa yang disebut model itu adalah yang di sini disebut sebagai function. Tentu saja model ini belum diketahui, ya, di sini unknown. Nah, untuk mendapatkan model ini maka kita butuh 2 hal, yaitu input yang diketahui dan yang kedua adalah output juga yang diketahui. Dengan membandingkan antara output dan input atau mengenali pola antara output dan input, maka algoritma machine learning itu dapat mendevelop atau mengembangkan fungsi atau model supervised learning. Nah, model atau function ini kemudian nanti akan diuji atau digunakan untuk mengklasifikasi atau meregresi data baru yang dimasukkan ke dalam model ini. Nah, mungkin lebih jelasnya dapat kita lihat di gambar berikut. Jadi misal data input itu kita tahu ada 3 kategori di sini atau 4 ya. Ada persegi, lingkaran, kemudian ada poligon, kemudian ada segitiga di sini. Nah, kemudian di sini kita juga punya informasi output bahwa nanti data inputnya itu akan terdiri dari 4 kelas. Maaf, tadi 4 kelas bukan 5, yaitu rectangle atau persegi, kemudian lingkaran, kemudian segitiga, dan kemudian adalah hexagon.
Nah, ini yang disebut sebagai data input ya, dan labelnya. Jadi ini adalah data inputnya, kemudian ini ada labelnya. Dan labelnya di sini ada 4 kelas. Ya, jadi setiap bentuk ini kita sebut sebagai kelas. Jadi ada data, kemudian ada kelas. Kelasnya kita sudah ketahui ada 4. Jadi kita beritahu kepada si algoritma itu bahwa ada 4 kelas, dan 4 kelas ini masing-masing berasosiasi dengan data yang ada di bagian input ini. Nah, kemudian informasi ini kita masukkan ke dalam model yang kita sebut sebagai machine learning. Maka machine learning itu akan nanti menghasilkan sebuah model yang kita sebut sebagai model machine learning. Nah, kemudian model ini kita uji. Kita uji dengan menggunakan data test atau tes data di sini. Misal kita ingin mengetes dua data yang terdiri dari kelas segitiga dan kelas lingkaran. Kita masukkan ke dalam model, maka model ini akan bisa memprediksi bahwa di data kita itu adalah data yang terdiri dari dua kelas, yaitu data berbentuk segitiga dan data yang berbentuk lingkaran. Jadi di sini kesimpulannya adalah supervised learning membutuhkan label, ya, membutuhkan label yang dimana label itu nanti digunakan untuk melakukan klasifikasi. Kemudian selanjutnya adalah unsupervised learning. Di sini kontras perbedaannya dengan supervised learning adalah outputnya tidak diketahui. Jadi kita tidak mengetahui outputnya seperti apa. Yang kita punya itu hanya inputnya saja. Nah, pola yang ada di dalam input ini akan diberi label secara otomatis oleh si machine learning itu, sehingga nanti akan membentuk sebuah model machine learning yang kategorinya adalah unsupervised learning. Nah, lebih jelasnya mungkin sebagai berikut. Jadi di sini untuk yang unsupervised learning kita lihat kita tidak punya label. Ya, jadi ketika kita awal mendevelop model machine learning, itu kita tidak punya label. Yang kita punya adalah data asli yang terdiri dari campuran atau berbagai macam bentuk. Nah, tentu saja bentuk ini karena berbeda-beda, maka bisa diidentifikasi bentuk itu adalah apa saja. Nah, yang mengidentifikasi itu bukan manusia, bukan programmer, tapi mesin itu sendiri. Oleh karena itu, ketika kita masukkan ke dalam algoritma machine learning, maka machine learning itu akan mencoba untuk mengidentifikasi masing-masing dari bentuk data tersebut. Sehingga setelah dikenali polanya, maka akan dapat mengelompokkan bahwa data ini itu terdiri dari 4 buah data, yaitu data yang berbentuk persegi panjang, lingkaran, segitiga, dan heksagon. Demikian para mahasiswa pengantar dari machine learning pada kesempatan ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.